Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama kakak Alvina Damayanti dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4. Kali ini kita akan belajar tentang materi akidah akhlak, yaitu materinya tentang kalimat thayyibah. Materi pembelajaran akidah akhlak tentang kalimat thayyibah terdapat di kelas 3 semester 1 pembelajaran ke-1, yaitu kalimat thayyibah subhanallah dan masya Allah. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang kalimat thayyibah subhanallah pembelajaran ke-1. Sebelum kita belajar bersama adik-adik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Adik-adik, coba kalian siapkan buku dan juga pensil ya, atau alat tulis seperti pulpen. Nah, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Materi pembelajaran ke-1, yaitu kalimat thayyibah subhanallah. Kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik. Nah, kalimat thayyibah yang akan kita pelajari pada kali ini adalah subhanallah. Nah, kalimat thayyibah diucapkan untuk mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan mengucapkan kalimat thayyibah ini berarti kita dinilai sebagai ibadah. Nah, coba adik-adik amati gambar berikut ini. Nah, bagaimana? Apakah yang kalian rasakan ketika melihat gambar berikut ini? Dan apa ya kira-kira ketika melihat pemandangan seperti ini, apa yang harus kita ucapkan? Wah, ternyata gambar berikut ini sangat mengagumkan ya adik-adik. Sangatlah indah. Dan pantai adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira ketika kita melihat pemandangan yang mengagumkan, kalimat apa ya yang harus kita ucapkan? Nah, kalimat thayyibah ini yaitu kalimat subhanallah yang ketika kita ucapkan melihat sesuatu yang mengagumkan, seperti melihat pemandangan dan pantai, ataupun yang lainnya, seperti melihat seseorang yang cantik, tampan, dan mujizat yang diberi karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, murni tanpa ada campuran dari manusia. Arti dari kalimat subhanallah yaitu artinya adalah Maha Suci Allah. Nah, pemahaman ini didasari oleh ayat pertama dari surat Al-Isra dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dan Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilinginya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Isra. Surah ke-17 ayat ke-1. Dalam ayat tersebut dan beberapa ayat lainnya, Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri dengan kalimat tasbih ketika menunjukkan kemahakuasaannya yang bisa memperjalankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditempuh dengan perjalanan biasa. Nah, bisa
menghabiskan waktu sebulan lebih kalau kita menempuhnya dengan. Nah, sekarang kakak akan memberikan sebuah tugas. Nah, kira-kira pahami dulu ya gambar berikut ini. Yang tadi yang kalian lihat. Nah, ceritakan apa perasaan kalian ketika melihat gambar di samping dan kalimat apa yang harus kita ucapkan ketika melihat pemandangan tersebut. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah? Nah, mari kita simak pembelajaran berikut ini. Nah, bagaimana adik-adik semuanya? Sudah? Kalian menceritakan apa yang kalian lihat dari gambar berikut ini. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Kalimat apa yang harus kita ucapkan ketika melihat sesuatu pemandangan yang sangat mengagumkan, yaitu ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat subhanallah. Nah, kalimat subhanallah ini merupakan kalimat thayyibah. Nah, kalimat subhanallah diucapkan ketika kita melihat sesuatu atau mukjizat yang Allah berikan kepada manusia. Dan sesuatu itu yang menakjubkan atau indah dengan catatan ya tadi murni dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tanpa campuran tangan manusia. Contohnya, ketika kita melihat pemandangan pantai seperti tadi dan ketika kita melihat seseorang yang sangat cantik dan tampan atau ada mukjizat atau karomah yang lainnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia atau di bumi ini. Adik-adik, tahu tidak ketika kita kapan sih untuk mengucapkan kalimat thayyibah ini? Kalimat subhanallah. Nah, siapkan pensil atau pulpen dan buku ya. Mari kita catat bersama. Kalimat thayyibah atau subhanallah dibaca ketika yang pertama melihat atau menyaksikan keindahan alam yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ulangi bersama-sama. Yang pertama, melihat atau menyaksikan keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Sudah kalian catat? Melihat seperti kita melihat pemandangan, melihat pegunungan yang menakjubkan. Dan semua itu adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, mari kita catat. Yang kedua, ketika kita mendengar kejadian luar biasa. Apa adik-adik? Ketika kita mendengar keajaiban luar biasa. Seperti apa ya? Misalnya, ada seseorang yang telah dinyatakan meninggal. Nah, tiba-tiba dia dihidupkan kembali. Seperti matinya orang mati suri. Nah, atas kuasa Allah dia dinyatakan meninggal, namun dihidupkan kembali. Maka kita harus mengucapkan kalimat thayyibah, yaitu subhanallah. Yang ketiga, melihat suatu kejadian yang mengagumkan dan menakjubkan. Seperti ada seseorang yang membaca dengan lantunan ayat Al-Quran yang begitu indah. Mengaji dengan suara yang merdu. Maka kita mengucapkan kalimat subhanallah yang berarti maha suci Allah. Yang keempat, yaitu setelah sholat fardu. Berzikir sesudah sholat fardu. Nah, ketika kita setelah sholat, maka kita bisa berzikir dengan kalimat thayyibah yaitu subhanallah. Subhanallah bisa hingga 33 kali atau seberapapun. Nah, yang kelima apa ya adik-adik?
Yang kelima adalah mengingatkan imam dalam sholat ketika lupa bacaan atau gerakan sholat. Nah, bagi makmum laki-laki, dia mengucapkan kalimat subhanallah ketika imam sholat itu lupa dalam gerakan maupun bacaannya. Maka makmum laki-laki mengucapkan kalimat subhanallah. Dan dengan begitu imam tahu bahwa dia melupakan salah satu gerakan atau bacaan dalam sholatnya. Maka diperbaiki kembali. Nah, demikian tadi materi pembelajaran di kelas 3 semester 1 tentang kalimat thayyibah. Pembelajaran ke-1 yaitu kalimat subhanallah. Nah, karena tadi apakah adik-adik paham tentang materi yang telah dipelajari tadi? Semoga kalian menyimak video yang kakak tayangkan ini. Dan tadi di kalimat subhanallah ini ada di Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-1 yang menceritakan keagungan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menempuh perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan waktu 1 malam saja. Kalau kita seperti biasa bisa 1 bulan lebih lamanya adik-adik. Sangat lama ya. Gimana? Yang tadi paham? Kita ulas kembali agar kalian adik-adik semuanya yang di rumah paham dan buka kembali catatan yang kalian buat ya. Nah, kalimat thayyibah tadi diucapkan ketika kita yang pertama melihat atau menyaksikan keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika mendengar kejadian luar biasa. Nah, yang ketiga yaitu melihat suatu kejadian yang mengagumkan atau menakjubkan. Yang keempat, ketika kita berzikir sesudah sholat fardu. Yang kelima, mengingatkan imam sholat ketika dia lupa dalam gerakan ataupun bacaan salat. Bagi makmum laki-laki mengucapkan kalimat subhanallah. Nah, gimana adik-adik? Sudah paham? Tadi ada tugas, yaitu yang pertama, kegiatanku. Sudah saya jelaskan. Dan yang kedua ini adalah penilaiannya. Kalian kerjakan di rumah tentang melihat gambar yang begitu menakjubkan dan ceritakanlah. Soalnya adalah ceritakan perasaan kalian ketika melihat pemandangan tersebut. Dan yang kedua, kalimat apa kira-kira yang harus kita ucapkan? Dan apa arti dari kalimat tersebut? Nah, gimana? Sudah ditulis? Yang pertama, ceritakan gambar tersebut. Apa yang adik-adik rasakan ketika melihat gambar yang sudah kakak tampilkan berikut ini? Dan yang kedua, kalimat apa yang harus kita ucapkan? Dan apa artinya? Berarti tugasnya ada ya 2 ya adik-adik, yaitu kegiatanku dan melihat gambar berikut ini. Nah, demikian tadi adik-adik materi pembelajaran di kelas 3 semester 1 tentang kalimat thayyibah, pembelajaran ke-1 kalimat subhanallah dan selanjutnya masya Allah, kalimat kedua masya Allah. Tapi di sini kakak menjelaskan pembelajaran ke-1 yaitu kalimat subhanallah tadi. Nah, gimana? Sudah paham? Semoga kalian paham ya dengan video yang kakak berikan. Jika ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang dari kakak, bisa kalian komentari di kolom bawah ini. Nah, alhamdulillah kita sudah belajar materi pembelajaran ke-1, yaitu tentang kalimat thayyibah.
Nah, sebelum kakak mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita ucapkan kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian bisa paham dengan materi yang kakak jelaskan. Dan terima kasih adik-adik semuanya telah menyaksikan pembelajaran yang kakak tayangkan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun yang disengaja maupun tidak sengaja. Dan kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa adik-adik semuanya. Tetap menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semangat!